Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Biasa, edisi sahur. Ya, jadi ada yang bertanya, ya kan? Nah, pertanyaan itu saya kasih di jawaban itu saya kasih di edisi sahur aja ya. Jadi biar singkat, padat, merayap gitu ya. Nah, ini nih apa namanya? eh FUM yang 65 watt yang kemarin sempat harganya terjun bebas 50.000 ya. Ada yang 43, ada yang 39 dapatnya ya. Tapi gini, ada yang eh, mengkomplain. Yang mengkomplain ya gini ya. Artinya gini, bukan komplain ya, cuman bercerita mungkin ya, bercerita kalau ini tidak support untuk Infinix ya. Memang nggak ada yang bilang kalau ini support untuk Infinix ya. Tidak ada. Satu kata pun tidak ada yang mengatakan kalau ini support Infinix atau support Mi Turbo atau support Supervook, nggak ada karena ini power delivery. Caranya kalau biar mau support Infinix ya, ini Infinix ya, ini Infinix ya, ini Infinix. Ya kita harus menambah dengan kabel sakti ya, kabel sakti gitu loh ya. Jadi jangan jangan resah dan gelisah, semua ada solusinya gitu loh ya. Karena kalau hanya terus melihat wah dapat charger murah 50.000 ya kan, harus bisa ke semua protokol ya ndak ya. Jangan jangan oh, ekspektasinya terlalu tinggi dengan harga 50.000. Terus habis itu, nah ini saya sekalian cas ke Infinix ya. Nah ini Infinix ini. Nah, terus habis itu eh, katanya sebentar aja sudah panas ya, wajar. Kalau charger seperti ini, padatnya seperti ini. Nah, ini kayak ini S-Fast yang 67 watt ya. Ini sebentar aja panas. Karena kenapa? Ini panas karena kenapa? Karena dia padat. Di dalam padat itu ada termalnya untuk pembuangan ya, pembuangan panas. Ketika dia ngecas, itu udah pasti panas. Udah pasti. Nih, ya. Ini sebentar saya hidupkan dulu jadi biar protokolnya bisa apa? Kelihatan ya. Bentar. Nah, gitu. Jadi kalau panas itu wajar. Nah, kalau pengen nggak panas tuh ya misalkan charger seperti ini. Nah, isinya itu seperti ini. Coba kalian yang ngikuti, lihat video-video saya sebelumnya gitu ya. Yang sudah saya bongkar charger-charger yang resmi seperti apa isinya ya. Itu panas kenapa? Karena ya karena dia padat. Komponennya banyak. Terus termalnya itu padat. Makanya ketika diketok keras seperti ini ya. Nah, itu karena termalnya padat. Termal itu pembuangan, untuk pembuangan. Nah, ini ya, supercharge ya. Muncul ya supercharge ya, langsung ya. Hah? Kita pindah. Nah, ini ya, supercharge ya. Ya kan? Ya toh? Nah, itu. Jadi bisa nih kita lihat ya, ini lihat ya, masuknya berapa watt ya. Sambil kita tunggu, sambil kita arahkan ya, saya arahkan. Nah, kalau mau pakai kabel Ventian ya beli yang Infinix seperti ini Infinix, charger Infinix ini. Harganya 200 gitu loh. Ya, seperti standar lah. Kalau sekarang FUM juga standarnya sekitar 200-an ya. Ini sama sekitar segitu. Ya kalau mau pakai apa namanya? Kabel Ventian ya. Itu Ventian bagus kabelnya ya. Tapi itu bukan kabel sakti seperti ini yang bisa untuk merubah dari power delivery ke sesuai protokol handphone yang kita minta gitu loh ya. Nah, sekarang lihat ini 27, 29 ya kan? Bentar saya naikkan ini 30. Hmm. Infinix saya ini 32. Infinix saya itu 45 watt gitu loh ya. Jadi ini penjelasan saya sambil kita berjalan sambil, nah ini kak ini belum ya. Nanti kalau panas saya nggak kaget panas gitu loh. Justru kalau ndak panas saya kaget loh, kok chargernya nggak panas. Ini jangan-jangan arusnya nggak masuk gitu loh. Kenapa saya bilang ini bisa panas? Karena kenapa didorong, dia kan ada arus yang berjalan. Sementara di situ kan ada panas yang harus dikeluarkan gitu loh.
Kalau tidak panas malah berbahaya, ya kan? Gitu loh, ya. Jangankan ini, yang ini pun Infinix, ya. Kalau ngecas ke Infinix ya panas, tetap aja panas. Saya sudah coba semua, ya. Kalau pengen nggak panas, pakai charger yang gede, yang 250 watt, ya. Misalkan Anker 250 watt. Nah, terus ngecas handphone itu nggak panas, itu panas cuma sedikit tapi tetap ada panasnya, nggak mungkin nggak panas, pasti ada. Apalagi kalau charger seperti ini ya, Espas ini 67 watt ya, terus habis itu kita ngecas misalkan handphone seperti ini, masuk sekitar 20 watt ke atas, 25, 30, itu sebentar aja panas bro, pasti panas, pasti ya. Karena kenapa? Dia ada eh, sirkulasi yang harus dia keluarkan gitu loh. Arus panas yang harus dia keluarkan. Nah, ini saya kasihkan contoh ya. Ini saya punya Anker yang saya buka aja sekalian. Anker ini sudah saya bongkar. Nah, ini Anker ini. Ini tadinya thermalnya banyak, ini padat semua, tertutup. Saya nggak berani megang karena pernah kesetrum saya ini pakai. Ini ketutup semua, ketutup semua. Pakai thermal ini loh, yang warnanya pink itu loh. Nah, ketutup semua ini. Nah, thermalnya itulah yang mengeluarkan panas. Akhirnya bodinya ini jadi panas. Itu seperti itu ceritanya. Nah, ini saya masukkan lagi aja. Aduh, ini mau saya bikin video shot malah udah saya tunjukkan dulu. Kalau ini Anker pernah saya bongkar gitu loh, ya. Jadi seperti itu ya. Paham ya? Panas itu wajar, ya. Nah, ini mulai panas. Itu wajar. Gitu loh. Ini pengecasan udah berjalan berapa? Ntar kita lihat. Sudah 17%. Nah, ini dari 0 soalnya. Tadi dari 0. Nah, itu loh, ya. Itu hal yang biasa. Kalau kita menggunakan kabel sakti ya bisa sesuai protokol. Misalkan ini kita lepas, nih kita tunjukkan ya. Jadi biar ketahuan gitu. Bentar. Kita tunggu mati dulu sebentar. Oke, kita matikan. Nah, ini. Nah, ya kan? Koma desimalnya muncul. Protokol supercharge-nya jalan. Seperti itu loh, ya. Jadi clear ya. Ini panas itu tidak ada masalah, ya. Asalkan apa dipegang terus habis itu kaget, panasnya berlebih-lebihan, ya itu lain. Kalau seperti ini panas seperti ini biasa. Ya. Oke. Saya kira ini pemahaman untuk kita sahur bersama-sama ya. Jangan lupa kita sahur, kita ademkan pikiran dan cukup chargernya aja yang panas. Oke. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.